Kalau Anda punya kamera dengan sensor APS-C dan sedang mencari lensa zoom dengan harga yang terjangkau, ini adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda beli. Canon EFS 55250 IS STM. Tetap tonton video ini. Saya akan kupas tuntas dan berikan sampel foto dan videonya. Halo, saya Hanafi. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Sedikit sejarah mengenai lensa ini. Ini adalah generasi ketiga dari seri EFS 55250 yang memiliki image stabilization. Generasi pertama EFS 55250 IS diluncurkan tahun 2007 dengan 12 elemen lensa dalam 10 grup. Di tahun 2011, generasi kedua dengan nama EFS 55250 IS2 diperkenalkan. Memiliki spesifikasi dan IS system yang sama dengan versi sebelumnya, tapi berbeda tampilan luarnya. Ini lebih segar, lebih modern. Dan yang terakhir, EFS 55250 IS STM diluncurkan tahun 2013. Spesifikasinya direvisi menjadi 15 elemen lensa dalam 12 grup, dan lensa ini mendapatkan teknologi STM atau stepping motor, jadi autofokusnya lebih senyap dan halus. Saat ini harganya dimulai sekitar Rp2.200.000. Lensa ini didesain untuk kamera dengan sensor APS-C, jadi focal length-nya setara dengan 88-400 mm di full frame. Dibandingkan dengan lensa zoom untuk sensor full frame, yang seperti Thermos itu, ini lebih kecil, tapi lebih panjang focal length-nya. 55 ke 250 mm dibandingkan dengan 70 ke 200 mm. Untuk mencoba lensa ini, saya menggunakan kamera saya, Canon EOS M6. Tentu saja saya akan menggunakan adapter untuk lensa ini. Ini contohnya. Ini 55 mm dan ini 70 mm, seperti lensa Thermos itu. Contoh lain, ini di 55 mm dan zoom mentok ke 250 mm. Dan ini kalau 200 mm. Menurut saya ini sangat menyenangkan. Tapi problem di lensa ini dan kebanyakan lensa zoom dengan range harga yang sama adalah di aperture maksimumnya yang cukup sempit di f5,6. Ini adalah contoh dimulai dari f4 pada focal length paling wide dan langsung mengecil menjadi f5,6 di saat zoom maksimum. Hal ini menjadi mengganggu jika Anda sedang merekam video dan melakukan zoom. Ada dua pilihan solusi. 1. Set pengaturan ISO di auto, maka prosesor kamera akan merevisi ISO secara otomatis. Kelemahannya, ISO Anda bisa melonjak tinggi. Di beberapa kasus, bisa menimbulkan noise pada hasil video Anda. Opsi kedua adalah setting aperture Anda pada f5,6 atau f maksimal sejak awal. Jadi aperture lensa Anda akan konsisten di sepanjang focal length. Fitur lainnya adalah image stabilization. Ini adalah video dengan IS off dan on. Sekali lagi, IS off dan on. Sekali lagi di 250 mm, IS off dan on. Image stabilization di lensa ini sangat memuaskan. Perbedaannya sangat signifikan. Bahkan untuk diajak panning sekalipun, di maximum zoom, sepertinya baik-baik saja. Ada satu lagi kelebihan lensa ini dibanding versi sebelumnya. Image stabilization-nya sangat senyap. Di versi sebelumnya ada bunyi klik-klik yang cukup mengganggu ketika merekam video. Nanti saya berikan contohnya ketika saya review lensa yang IS2. Tapi improvement terbesar lensa ini adalah STM-nya.
stepping motornya, autofokusnya jadi lebih cepat dan lebih senyap. Hampir nggak ada suara dari mekanisme autofokusnya. Sistem STM ini bekerja di semua kamera Canon EOS, tapi akan berfungsi optimal pada kamera-kamera modern yang baru yang memiliki teknologi hybrid CMOS sensor atau dual pixel AF. Kamera-kamera yang lebih muda dari Canon 100D, 650D, 700D, dan 70D. Dan semua Canon EOS M. Sekarang saya bahas build quality-nya. Material utama yang terlihat dari lensa ini adalah plastik. Jelas ini bukan lensa yang paling premium yang ada di pasaran. Tapi, ini cukup baik, cukup mantap. Zoom ringnya sangat enak dan smooth. Untuk hitungan lensa yang berharga sekian, putaran-putarannya terasa mantap. Tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat. Ketika diputar zoomnya, bagian depannya tetap, tidak ikut berputar. Ini adalah improvement lain dibandingkan produk sebelumnya. Sangat berguna kalau Anda pasang filter gradual atau polarize. Untuk kualitas gambar, lensa ini sangat tajam ketika dalam posisi wide dan sangat sedikit menurun ketika di zoom maksimal. Ini adalah hasil foto di 55mm f4, tajam dari tengah sampai ke pinggir. Di f8, hasilnya menjadi lebih hebat. Kita zoom ke 135mm, aperture-nya berubah menjadi f5. Hasilnya masih tajam di tengah, pinggirnya mulai sedikit ada soft, tapi masih mantap. Ketika diturunkan ke f8, hasilnya menjadi tajam. Performanya sangat baik di sini. Akhirnya, ini adalah zoom maksimal di 250mm. Aperture-nya menjadi f5.6. Bagian tengahnya cukup tajam, tapi kontrasnya tidak semantap foto sebelumnya. Tapi ini tidak terlalu terlihat. Di f8, gambarnya menjadi sangat tajam. Ada beberapa reviewer yang bilang mulai ada nampak chromatic aberration di sini. Tapi ini bukan masalah. Di kamera modern ada fitur untuk menghilangkan chromatic aberration ini. Jadi, gambar jadi celing lagi. Secara garis besar, lensa ini memuaskan. Ini adalah beberapa contoh hasil foto-foto saya. Mari kita uji performanya menghandle cahaya matahari. Flare-nya akan muncul ketika matahari masuk dalam frame kita. Selebihnya cukup baik. Bagaimana dengan bokeh? Bisa. Selama objek foto Anda cukup dekat dengan lensa dan background-nya terpisah cukup jauh, bokehnya lumayan. Tapi ingat, lensa ini memang tidak didesain untuk bokeh-bokehan. Jadi kesimpulannya adalah, untuk harga sekian, lensa ini sangat memuaskan performanya. Sangat smooth, sangat membantu untuk videografi. Image stabilisasinya mantap, hasilnya tajam. Memang, bukaan aperture-nya yang variabel. Tapi, hal serupa juga Anda dapatkan di lensa lain dengan rentang harga yang kurang lebih sama. Ini adalah lensa zoom yang cocok untuk kamera dengan sensor APS-C Anda. Canon EFS 55250 IS STM ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda. Demikian review saya. Semoga berguna. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau tidak suka, silakan tulis di komen kritikannya. Terima kasih. Sampai jumpa.